Adegan dibuka dengan Kejora yang sedang menumpangi bus. Ketika keluar dari bus, tak sengaja dia bertemu dengan Galaksi. Kejora diajak oleh Galaksi untuk pergi bersama ke sekolah, namun ditolaknya. Kejora hampir terlambat. Beruntung Galaksi dapat mengulur waktu dengan caranya. Pada jam istirahat sekolah, Kejora berbicara dengan dua temannya. Mereka nampak curiga terhadap Kejora. Ia menyukai Galaksi atau tidak? Kejora mengungkapkan juga keinginannya untuk menjadi anggota Paskibraka. Pada saat yang sama, di tempat lain, Galaksi sedang memegang sebuah topi dan teman-temannya sedang berbincang-bincang dengan seorang gadis. Tak lama kemudian, datang seorang pemuda bertopi merah menerobos masuk ke kerumunan kelompok Galaksi. Pria tersebut adalah pembina Paskibraka Kejora. Perkelahian hampir terjadi antara dua kelompok tersebut. Beruntungnya, datanglah seorang guru senior berkacamata hitam untuk mencegahnya. Di scan berikut, kita ditunjukkan Kejora yang dihadapkan dengan pembina Paskibraka dan para anggota calon seleksi Paskibraka. Kejora nampak sedih, ditegur karena telah kehilangan topi Paskibrakanya dan dia mesti mempertanggungjawabkannya. Sepulang sekolah, Kejora yang sedang menunggu abang ojol dihampiri sekelompok laki-laki bermotor dan berjaket hitam. Tasnya direbut oleh seseorang dari anggota kelompok tersebut. Tiba-tiba Galaksi muncul dan menendang laki-laki tersebut. Situasi semakin memanas. Pertempuran antara dua kelompok pun tak dapat dihindari. Aksi bela kelompok dan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah aksi bela kelompok dan lolos dari kejar-kejaran, kita dibawa pada scan di mana Galaksi berada di rumahnya memandang foto keluarganya. Dan Kejora mesti mengurus kakinya yang keseleo akibat kejar-kejaran sebelumnya. Keesokan harinya, scan berpindah ke sekolah. Sepulang sekolah, Galaksi bertemu Kejora untuk meminta nomor handphonenya. Setelah sekian lama, baru kali ini dia berani meminta nomornya Kejora. Pada saat yang sama, teman-teman anggota gengnya Galaksi sedang berkumpul di warung pinggir sekolah, menyusun rencana penyerangan ke kelompok rival mereka yang kemarin sempat terlibat perkelahian. Rupanya belum puas mereka. Setelah memberikan nomornya kepada Galaksi, Kejora keluar bersama pembina Paskibrakanya untuk makan siang dengan menggunakan sebuah mobil merah. Tak disangka, bersama temannya dengan motor, Galaksi mengikuti Kejora. Ternyata hal itu diketahui pembina Paskibrakanya Kejora. Serentak otak nakalnya pembina Paskibraka Kejora keluar. Mobilnya tiba-tiba dihentikan dan Galaksi pun kaget. Akhirnya kecelakaan pun tak dapat dihindari. Melihat Galaksi dan temannya terjatuh, sontak Kejora keluar dari mobil dan membantu Galaksi. Pembina Paskibraka pun juga keluar dari mobil, namun tak terjadi perkelahian di situ. Scan berpindah ke rumah Galaksi. Pada hari sudah mulai gelap. Kejora merawat dan mengobati luka Galaksi. Ketika sedang membersihkan dan mengobati luka Galaksi, Kejora dibuat tersipu malu saat Galaksi membelai poni rambut Kejora. Keesokan harinya, terlihat Galaksi cekcok dengan teman anggota gengnya. Galaksi merasa tak puas karena dirinya tak dilibatkan dalam rencana penyerangan terhadap anggota kelompok rival mereka.
Pertengkaran dan perkelahian di antara mereka pun tak dapat dihindari. Situasi kelompok geng galaksi semakin memanas. Kemudian Scan berpindah ke pekuburan. Tak disangka, Kejora bertemu dengan galaksi di pekuburan. Kejora yang ingin berkunjung ke makam ibunda tak menyangka akan bertemu galaksi di situ. Pada saat yang sama, galaksi pun kaget melihat keberadaan Kejora. Mereka berdua baru saling mengetahui bahwa ibu mereka dimakamkan di pekuburan yang sama. Hari sudah mulai larut dan keduanya pulang bersama dengan motornya Galaksi. Pembicaraan di atas motor masih belum tuntas, dilanjutkan lagi dengan telepon-teleponan. Keesokan harinya di sekolah, Kejora mengembalikan jaket Galaksi yang pernah dipinjamnya. Karena dikembalikan pada saat yang tidak tepat, di mana teman-teman yang lain sudah pada masuk kelas, keduanya pun bersembunyi. Sontak muncul ide untuk bolos sekolah. Hari itu Kejora baru merasakan sensasinya bolos sekolah. Keduanya berkeliling dengan motor dan nongkrong di atas atap sebuah gedung. Suasana semakin mesra. Setibanya di rumah Kejora, itulah momen yang ditunggu-tunggu. Galaksi mengungkapkan perasaannya kepada Kejora. Wajah sumringah, kebahagiaan dirasakan oleh keduanya yang sedang jatuh cinta. Galaksi pun tampak semakin berubah. Ia menjadi semakin rajin belajar. Tak siang, tak malam, keduanya sama-sama belajar. Teman-teman Galaksi pun merasakan ada perubahan pada diri Galaksi yang tidak seperti biasanya. Pembina Paskibraka Kejora pun tak suka dengan hubungan Kejora dan Galaksi. Ayah dan kakak Galaksi pun tak percaya pada perubahan Galaksi yang semakin rajin belajar. Pada satu ketika, teman-teman Galaksi meminta Galaksi untuk melihat perubahan diri Galaksi yang sudah jarang dengan kelompok gengnya. Ketika pulang dari rumah Galaksi, si Inyo, teman Galaksi, dipukul oleh anggota geng rival mereka hingga pingsan. Galaksi dan temannya pun membawa si Inyo ke rumah sakit dengan perasaan sedih dan cemas. Setibanya di rumah sakit, sudah ada teman-teman anggota geng Galaksi. Situasi semakin memanas. Galaksi dan anggota gengnya bersepakat untuk menuntut balas dendam. Keesokan harinya, Galaksi dan anggota gengnya langsung berhadapan dengan kelompok geng rivalnya di tempat yang telah disepakati. Pertikaian dan perkelahian pun tak dapat dihindari. Scan berpindah ke pengumuman seleksi Paskibraka. Sialnya Kejora tak lulus seleksi. Dia bertanya kepada pembina Paskibrakanya tentang alasan apa dia tidak lulus seleksi. Pada saat yang sama, Galaksi melihat hal itu dan kericuhan terjadi antara Galaksi dan pembina Paskibraka. Kejora berhasil melerainya, namun adu pendapat di antara Kejora dan Galaksi terjadi. Hubungan keduanya mulai renggang. Lalu Scan berpindah ke rumah Galaksi. Galaksi dinasihati dan ditegur sang ayah karena perkelahiannya. Akhirnya Galaksi memutuskan untuk meninggalkan rumah. Namun peristiwa naas terjadi. Sang ayah mengalami serangan jantung. Galaksi terkejut. Bersama kakaknya, sang ayah dibawa ke rumah sakit. Namun sial tak dapat dihindari. Sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Penguburan ayah Galaksi juga diikuti oleh Kejora. Namun hubungan mereka
lagi tak baik-baik saja. Scan berpindah. Kejora yang sedang menumpangi bis seorang diri didatangi oleh kelompok geng rivalnya Galaksi. Galaksi mendapat informasi itu. Ketika hendak pergi, Galaksi dinasihati kakaknya untuk tidak berkelahi lagi. Galaksi terdiam. Akhirnya Galaksi pun pergi sendirian ke tempat geng rivalnya menahan Kejora. Setibanya di situ, Galaksi tak berbuat apa-apa. Ia hanya menerima pukulan demi pukulan. Setelah memukul Galaksi dan menyiksanya, geng rival itu pun pergi. Beberapa saat kemudian datanglah teman-teman Galaksi. Mereka tidak puas dengan Galaksi yang datang sendirian. Galaksi berusaha menenangkan teman-temannya. Dia bahkan mengajak teman-temannya untuk tidak terlibat perkelahian lagi dan mesti merubah diri mereka. Kejora bangga dan senang mendengarnya. Lalu akhirnya film ditutup dengan Galaksi, Kejora dan teman-teman Galaksi berbalik dari tempat itu bersama-sama dengan harapan yang baru.